Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Kawan Sporteman bersama saya Mas Budi. Nah, ini di hari Minggu ya teman-teman. Saya biasa hari Minggu itu pasti saya libur. Ya harus ada liburnya teman-teman ya, masa iya kerja terus. Nah, bagi kalian atau yang masih ngebit di hari ini, di hari Minggu ini, semoga kalian diberi kemudahan dalam mendapatkan order dan selalu diberi kesehatan dan keselamatan dalam berkendara. Oke, di sini saya mau sharing pendapatan saya di setiap minggunya dan di tiap hari-harinya, khususnya di minggu ini ya teman-teman ya. Di minggu ini dimulai dari hari Senin sampai Sabtu. Oke, langsung aja ya. Langsung ke aplikasi GoPartnernya. Ini saya off ya teman-teman ya, hari Minggu. Nah, ini langsung ke pendapatan aja. Di kita mulai hari Senin ya teman-teman ya, harian ya. Nah, ini di hari Senin teman-teman nih, hari Senin. Nih, kalau 0 ini tandanya ini saya hari Minggu. Nah, berarti setelah 0 ini pasti hari Senin. Nah, ini 13 Februari saya dapat 241.000. Kemudian hari Selasa 234, 14 orderan. Dan hari Senin tadi ya 14 orderan juga. Dan hari Rabu 15 Februari 210.900, 10 order. Dan hari Kamis 222.512 order. Nah, ini di hari Jumat ini adalah rekor pribadi saya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah biasa ya kalau udah kalian, apalagi yang on beatnya itu 12 jam lebih ya, biasanya 400.000 udah hal biasa. Cuman ini adalah rekor pribadi saya sendiri ya teman-teman ya. Ini 400.100, 401.718 order. Ini di 17 Februari hari Jumat ya teman-teman ya. Nah, di hari Sabtu ini saya dapatnya 215.809 order. Ini dikarenakan saya sempat pulang dulu ya teman-teman ya. Ini saya on beatnya seperti biasa, pagi tuh 5:30 dapat orderan. Aduh, 5:30 dapat orderan terus. Nah, ini ke samping-samping terus ya ini. Nah, ini saya pulang nih jam 8:30 teman-teman, saya pulang tuh. Ini posisi udah dapet 5 orderan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 orderan terus saya lanjutin habis asar. Habis asar itu dapat 1, 2, 3, 4 5 ya teman-teman ya. Nah, ini yang terakhir ini saya dapat gosen ini jam 20.53 atau jam 9. Ini tokonya tutup. Itu nggak tahu udah error dari Shopee-nya apa emang jadwalnya jam segitu, tapi kayaknya error sih ya. Jam segitu masih ada samberan gosen instan dari e-commerce Shopee itu ya. Udah, saya bilang ini aja, saya batalin, toko tutup. Nah, ini saya dapat 9 order 215.800 ya. Ini saya jam kerjanya hanya 8 jam ya teman-teman ya. Yuk, bisa dilihat dari setengah 6 sampai jam setengah 9 itu berapa tuh, 4 kan, 4 jam. Terus jam habis asar itu jam 4 ya. Tuh jam 4 atau setengah 4 sampai jam 9 dan kepotong sholat atau istirahat ya, itu total 8 jaman ya. 8 jaman, bukan 8 jaman ya, 8 jam gitu. Kalau 8 jam lama ya. Nah, itu untuk hari Sabtu ya teman-teman ya. Dan pendapatan saya di minggu ini ya, ini cenderung alhamdulillah ini stabil ya teman-teman ya. Saya emang target minimumnya itu 200.000 dan saya jarang terlalu melebih-lebihkannya. Ini hanya hari Jumat aja yang saya lebihin ya teman-teman ya, karena saya bakal libur nih juga di hari Senin karena bakal nemenin istri. Soalnya istri nggak mau ditungguin selain saya gitu. Nggak mau, saya pun nggak boleh ngebit gitu. Emang biasanya dari dulu, dari awal, dari anak pertama sampai nanti pun anak ketiga, saya selalu nemenin gitu sampai proses persalinan selesai, sampai pulang dari persalinan rumah sakit atau bidan itu saya selalu nemenin, nggak pernah lepas. Makanya istri kemarin ditawarin buat gantian jaga saya
Ya saya bilang mau ngebit aja nih pagi, malamnya baru jaga, kata istri nggak mau. Ya berarti itu tandanya istri saya sayang banget sama suaminya ya teman-teman ya, gitu, cinta banget gitu, cinta sama suaminya. Alhamdulillah ya teman-teman ya, dalam kondisi apapun istri saya alhamdulillah punya istri yang selalu pengertian dan selalu mengerti suaminya gitu teman-teman. Artinya ini bukan karena saya, ini tandanya kalau saya itu ya yang penting bertanggung jawab sih teman-teman ya. Jadi nyaman nggak nyamannya istri itu ya tergantung kita juga gitu. Oke, itu kita balik lagi, lanjut lagi ya. Itu pendapatan saya di minggu ini ya teman-teman. Oleh gimana sih kalau pendapatan saya di mingguannya nih? Nah ini teman-teman, pendapatan mingguan. Nah ini saya di Januari ini, 16 Januari sampai 22 Januari itu, ini adalah fase dimana saya udah udah mulai akunnya terlihat atau tanda-tanda akan normal nih teman-teman. Orderannya ini 39 order dalam satu minggu ya teman-teman ya, bukan satu hari, ini ingetin ya, dipahami, ini satu minggu ya, bukan satu hari. Nah ini satu minggu ini cukup kecil ya teman-teman ya, karena ini emang fasenya saat habis anjep banget nih teman-teman, 731.000. Nah kemudian ini mulai terlihat ini di fase keduanya di Januari, akhir Januari di akhir Januari udah mulai lancar nih teman-teman ya. Udah mulai kelihatan tuh hampir menyentuh angka 200 semua. Ini adalah fase kedua di mana udah mulai kelihatan akun mulai lancar gitu teman-teman. Nah kemudian di fase ketiganya ini di awal akhir Januari dan awal Februari. Nah ini dia teman-teman, ini tanda-tanda akun saya udah mulai normal banget gitu ya. Kalau gacor saya nggak bilang gacor, cuman ya normal aja saya sebutannya ya. Ini rata-rata hampir di atas 200 semua, bahkan emang di atas 200, bahkan ada yang 300.000 ya teman-teman ya. Itu luar biasa, alhamdulillah. Ini adalah proses teman-teman, bukan instan, bukan, ini adalah cara berdasarkan pengalaman yang saya pelajari sendiri gitu, bukan saya terlalu mendengarkan orang, karena yang paham akun kita itu ya kita gitu teman-teman. Jadi bagaimana kita mau bangkit itu kita harus kenali dulu akun kita itu seperti apa. Boleh kita mendengarkan saran, boleh, tapi kalau nggak sinkron atau nggak sesuai dengan kebiasaan akun kita, itu lebih baik kalian kaji ulang gitu teman-teman ya. Kaji ulang, kalian perhatiin apakah sesuai dengan karakter atau kebiasaan teman-teman saat ngebit di setiap harinya, terutama jenis orderannya, jenis jam keluarnya, atau pokoknya itulah kalian harus perhatiin jenis orderannya atau spot-spotnya dan daerahnya yang pastinya setiap daerah pasti berbeda-beda gitu teman-teman ya. Nah itu fase ketiga teman-teman ya. Nah ini fase keempat ini masih cenderung stabil teman-teman sebetulnya, cuman agak delay dikit karena beberapa faktor, ada yang di cancel. Kalau di cancel customer itu kita nggak tahu teman-teman alasannya seperti apa, kita nggak pernah tahu. Nah itulah yang jadi kadang jadi masalah, entah mitos atau enggaknya, tapi ini fakta teman-teman di jalan. Ini bukan saya mau menyebar hoax atau mitos ya. Kalau ada yang bilang kalau di cancel customer bilang mitos atau hoax, ya itu bebas, itu kebebasan mereka berpendapat. Cuman harus balik lagi, kalian harus membuktikannya, harus membuka datanya. Kalau kalian itu menjabarkan kalau emang itu mitos atau emang kalau itu hoax, kalian juga kalau ada yang bilang di cancel itu menyebabkan akun anyep, kalian ya harus membuktikan juga. Maksudnya jangan cuma bilang kalau kena cancel customer itu bakal anyep, terus kalian bilang mitos, cuman sekedar omongan, mitos, hoax, tapi kalian nggak punya data. Kalau omongan itu kan sebetulnya harus pakai data atau kalian alami sendiri ya, atau
presentasinya itu lebih besar, atau bisa kalian contohin atau kalian buktikan di beberapa driver. Kalau emang presentasinya lebih besar, emang keadaannya di lapangan itu emang berpengaruh, ya emang itu kenyataannya teman-teman di lapangan. Bukannya kita mau menyebar hoak atau menyebar mitos, bukan begitu maksudnya. Teman-teman kan memberikan informasi bukan berdasarkan karangan mereka, karangan pribadi atau cerpen. Itu kita ya positive thinking aja gitu, jangan husnuzon, jangan suujon, kita husnuzon aja gitu ya teman-teman ya. Jangan kita anggap kalau teman-teman yang menge-share pengalamannya itu kalau nggak sesuai dengan mindset kita, terus kita anggap mitos. Kalau pemikirannya atau pemaparannya nggak sesuai, kita anggap mitos. Kalau caranya nggak sesuai dengan yang kita alami, kita anggap salah, kita anggap hoak. Jadi yang salah itu bukan teman-teman kita yang nge-share. Kalau nge-share terus kita bilang mitos, bukan, berarti yang salah itu diri kita. Itu namanya penyakit hati teman-teman. Dia bilang penyakit hati, tapi dia sendiri seling mengumbar atau gimana sih namanya gitu ya, speak up atau membuka aib teman-teman yang berprofesi sama gitu. Itu kan sama aja gitu. Jadi ya gimana sih, orang kita kan nge-share pengalaman berdasarkan pengalaman, ini berdasarkan real, berdasarkan di lapangan gitu, bukan karangan bebas gitu maksudnya. Jadi kita sama-sama harus mendewasakan diri juga, jangan mudah gampang kehasut atau mudah terpengaruh dengan situasi atau kondisi, dengan kondisi apapun ya. Yang penting kita berprasangka baik aja gitu ya teman-teman ya. Nah itu fase berikutnya teman-teman ya. Nah ini fase berikutnya, ini udah tadi ya. Nah ini minggu ini teman-teman ya. Yang tadi ya udah ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya. Ini orderan saya, ini akun saya, karakternya itu berdasarkan bentukan saya pribadi ya, maksudnya iya secara alami iya, cuman saya juga membiasakan diri karena pola kerja saya itu nggak ngoyo gitu teman-teman ya. Biasa aja kayak kerja biasa, kayak orang kantor. Kita berangkat, orang kantor berangkat, kita pulang, orang kantor pulang, ya begitu aja sewajarnya, senormalnya. Kalau saya bahkan lebih cepat dari orang kantor pada umumnya. Kalau orang kantor jam 5, bahkan saya bisa jam 3 atau jam 4 gitu. Kalaupun disambung itu kan nggak ada hitungannya gitu teman-teman. Hitungannya tetap ketemunya sama 8 jam atau paling 10 jam paling lama gitu teman-teman ya. Jadi pola kerja saya semacam itu. Karena sekali lagi teman-teman, kita perlu ingat, kita itu bukan sekedar hanya mengejar pekerjaan, mengejar atau mencari uang. Kita ada hal-hal yang perlu kita lakukan di luar ngojek ini, yaitu kita apalagi yang punya keluarga, punya istri ya pasti ya. Terus apalagi punya anaknya 1 atau 2 sama aja ya. Itu kita harus ada waktu, karena fungsi seorang pemimpin keluarga atau seorang ayah atau seorang suami bukan sekedar cari nafkah teman-teman. Apalagi kalau kita yang orang Islam gitu teman-teman ya. Orang Islam paham lah ya tanggung jawabnya. Saya nggak perlu kasih tahu panjang lebar seperti apa tanggung jawab seorang ayah, seorang suami. Itu kita harus juga perhatikan pendidikan keluarga kita, karena keluarga kita yang bawa kita nanti di akhirat. Seperti apa akhir sebuah keluarga itu tergantung dari pemimpin keluarganya atau suami atau ayahnya ya teman-teman ya. Karena waktu buat keluarga itu jauh lebih penting dari pekerjaan. Kalau saya ya pribadi, waktu keluarga itu malah yang utama daripada pekerjaan. Begitu lucu, emang terdengar lucu ya teman-teman ya, tapi emang begitu sebetulnya. Kalau pola saya seperti itu teman-teman. Kalau mungkin teman-teman punya pola masing-masing ya nggak apa-apa, itu
Saya hanya sharing bagaimana saya mengatur pola hidup saya sehari-hari semacam itu teman-teman. Ya keluar subuh ya pulang jangan gelap juga, pulang gelap berangkat gelap, pulang juga gelap. Saya selalu hindari yang semacam itu teman-teman. Ya kalau bagus ya lebih, kalau saya sih pribadi lebih baik berangkat gelap daripada pulang gelap gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, ini pendapatan saya di setiap minggunya alhamdulillah nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil ya, cukup aja, standar aja, karena hidup ini nggak ada habisnya teman-teman. Apalagi dunia ojek atau gojek ini orderannya nggak bakal habis, bahkan tengah malam, dini hari, subuh, menjelang subuh, sepertiga malam itu kalian kalau kejar ada pasti ya. Insya Allah pasti selalu ada. Cuman kita harus pinter-pinter ngatur waktu. Itu juga kita harus pikirin masalah kesehatan. Badan itu juga punya hak buat istirahat. Jadi kita sebagaimana pinter-pinternya aja kita gitu. Dan saya nggak saranin ya kalau kalian ngebit itu jangan tengah malam. Kalau ada yang nyontohin ngalong atau apa gitu ya, ya kalian kaji ulang deh bagaimana efek dan dampaknya, kalian tahu sendiri ya. Kalau angin malam itu seperti apa, kita angin pagi atau angin siang itu kan juga berbahaya. Itu angin lebih berbahaya teman-teman, dari sekedar cuman pegel-pegel. Itu bisa mengakibatkan angin duduk, bahaya itu teman-teman. Itu bisa penyakit yang nggak dirasa, nanti tiba-tiba lewat ya. Jangan sampai kejadian semacam itu ya. Nah oke, itu aja yang teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya nggak bisa memberikan informasi bagaimana cara buat bangkit dari akun Anyep ya teman-teman, karena udah banyak youtuber atau udah saya jelasin sebelumnya di video-video saya sebelumnya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.